Jadi teman-teman, ini adalah pohon kelapa sawit yang akan diukur morfologinya. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresa Demputi Tegaol dengan NIM 241304068. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elia Magdalena Sihombing dengan NIM 240304073. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nicholas Siapit dengan NIM 240304070. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fermadika Simanjuntak dengan NIM 240304144. Perkenalkan nama saya Dr. Lukman Batu dengan NIM 240304150. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Billy Gustina Bramkin Suka dengan NIM 240304160. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Devi Rama Putri dengan NIM 240304188. Halo semuanya, kali ini kelompok kami akan melakukan percobaan pengukuran morfologi tanaman pada kelapa sawit, yaitu tinggi tanaman dan diameter batang. Yuk kita mulai! Model percobaan ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengukuran tinggi tanaman menggunakan meter dan mengukur batang tanaman kelapa sawit. Kalian tahu nggak kalau klinometer sederhana itu adalah alat ukur sudut elevasi atau kemiringan yang dapat dibuat dari bahan-bahan mudah didapat loh, seperti busur derajat, tali, pemberat, biasanya menggunakan koin, penghapus atau penjepit kertas, dan sedotan atau pipa kecil untuk membidik. Tetapi klinometer itu sebenarnya buat apa sih? Alat ini berfungsi untuk mengukur tinggi suatu objek, seperti pohon atau gedung, secara tidak langsung dengan memanfaatkan prinsip trigonometri dan sudut yang dihasilkan. Alat dan bahan pada praktikum ini adalah trigonometer Dan meteran. Jadi alat dan bahan pada praktikum kami yaitu yang pertama ada klinometer. Kami menggunakan busur untuk mengukur derajat ketinggian pohon kelapa sawit. Dan ada pipet untuk melihat ujung daun pelepah pohon sawit yang paling tertinggi. Kami menggunakan pemberat yaitu penghapus dan menggunakan benang. dan ada meteran untuk mengukur jarak antara pohon sawit ke pengamat. Halo teman-teman, setelah sebelumnya kami sudah menjelaskan alat dan bahan apa saja yang akan digunakan dalam proses pembuatan klinometer. Sekarang kami akan menunjukkan proses pembuatan klinometer itu sendiri. Langkah pertama yaitu memotong benang secukupnya. Selanjutnya, benang yang telah dipotong dililitkan ke sedotan. Selanjutnya, paskan benang di garis 0 sampai benang jatuh pada 90 derajat. Lalu, rekatkan menggunakan double tip. Kemudian, pasang pemberat di bawahnya. Kita menggunakan penghapus sebagai pemberat. Tahukah kamu bahwa kilometer itu digunakan oleh para surveyor untuk mengukur tinggi tanaman dan juga gunung loh? Tahukah kamu, klinometer bekerja berdasarkan prinsip geometri sederhana menggunakan trigonometri untuk menghitung tinggi objek yang tidak dapat diukur secara langsung.
Klinometer juga tidak hanya terdiri dari satu jenis saja loh. Terdapat banyak variasi desain klinometer, termasuk yang menggunakan laser atau sensor digital untuk meningkatkan akurasi pengukuran. Kamu tahu nggak kalau petani itu menggunakan klinometer untuk menentukan kemiringan lahan loh, yang penting untuk irigasi dan penanaman tanaman yang tepat. Baiklah teman-teman, yang pertama kita akan mengukur tinggi tanaman pada kelapa sawit. Yuk kita mulai. Sebelum kita lanjut ke proses pengukuran, sini aku kasih tahu salah satu fun fact mengenai kelapa sawit. Tahukah kamu bahwa kelapa sawit merupakan produksi minyak nabati terbesar di dunia? Sekitar 35% adalah produksi minyak nabati. Selanjutnya kita akan mengukur tinggi lagi. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur tinggi badan pengamat dengan cara seperti berikut, yaitu dengan cara mengukur tinggi badan dari ujung kaki hingga batas penglihatan pengamat. Kan aku tunjukkan dengan cara kan tunjukkan bos. Udah. Jangan di Selanjutnya kita akan mengukur jarak antara pengamat dengan pohon kelapa sawit. Selanjutnya diarahkan klinometer ke arah pucuk pohon kelapa sawit untuk dicatat sudut elevasinya atau kemiringan.
Baiklah teman-teman, di sini kita akan memulai penjelasannya tentang pengukurannya. Jadi yang pertama kita ketahui bahwa tinggi pengamat dari ujung kaki hingga ke ujung mata yaitu 152 cm yaitu sebagai B-nya. Lalu jarak antara pengamat dengan kelapa sawit yaitu 10 meter yaitu sebagai A-nya. Lalu setelah dilakukan pengukuran dengan klinometer, sudut elevasi yang terbentuk yaitu 35 derajat dengan nilai tan 35 yaitu 0,720 sekian. Lalu untuk mencari tinggi dari tanamannya ini, kita perlu menggunakan rumus yaitu misalnya C sama dengan tinggi tanaman sama dengan rumusnya itu X dikali A ditambah B. Yang kita ketahui X-nya itu tan 35 derajat dikali A-nya 10 meter ditambah B-nya 1,52 meter sama dengan 0,720. Kita pakai dikit aja belakang komanya dikali 10 ditambah 1,52 sama dengan 7,0020 ditambah 1,52 sama dengan 8,522 meter. Fun fact-nya, kelapa sawit bisa tumbuh 20-30 meter di umur 20 tahun ke atas. Bayangin aja gimana mengukur ketinggian pohon kelapa sawit tanpa alat bantuan. Kedua, kita akan mengukur diameter pada batang tanaman kelapa sawit. Yang pertama, kita tentukan titik dari pangkal kelapa sawit yaitu sebanyak 30 cm. Lalu kita limitkan meteran pada pangkal tanaman kelapa sawit pada batangnya. Tahukah kamu bahwa diameter batang kelapa sawit itu erat kaitannya dalam menopang satu TBS? Karena pada dasarnya TBS itu bisa berkisar sampai 20 sampai 30 kilo. Dan ada juga beberapa TBS itu yang bisa melewati 50 kilo. Jadi setelah dapat pengukuran tinggi dan diameter tanaman dengan alat sederhana, kita bisa dapat hasil yang cukup akurat. Ternyata teknik ini juga dipakai buat perencanaan kebun kelapa sawit. Kalian tahu nggak sih kalau praktikum lapangan kayak gini tuh sebenarnya udah mirip banget sama simulasi kerja di dunia perkebunan. Jadi yang kita lakukan sekarang tuh latihan profesional di masa depan. Sekian video praktikum Dari kelompok kami, Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. ini alat untuk menghitung diameter dan tinggi tanaman sawit di Indonesia. Baru mau Kecil kali si Eli di bawah. Thank you, Elmore! Go!